Ma'rifatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah, pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga adalah tempat yang telah Allah Ta'ala siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Setiap orang beriman pasti menginginkan agar dapat menuju surganya kelak di hari kiamat. Kenikmatan yang Allah Ta'ala siapkan di surga sungguh tiada terkira. Syariat pun menyebutkan berbagai sifat atau kenikmatan yang akan didapatkan di surga sebagai motivasi bagi para hambanya untuk bersemangat melaksanakan berbagai macam amal ketaatan. Surga tidak hanya satu. Surga yang Allah Ta'ala siapkan untuk hamba-hambanya tidak hanya satu, akan tetapi banyak. Dari Anas radhiyallahu anhu, pada saat perang Badar, Harithah terluka padahal dia masih kecil. Datanglah ibunya menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui kedudukan Harithah di sisiku. Seandainya dia di surga, aku akan bersabar dan berharap memperoleh pahala. Namun kalau keadaannya lain, menurut pendapatmu, apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Janganlah begitu, tenanglah. Atau kamu merasa berat ditinggal anakmu? Atau kamu mengira bahwa surga itu hanya satu? Sesungguhnya surga itu banyak, dan anakmu sekarang berada di surga Firdaus." Hadis riwayat Bukhari. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi dan paling tengah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian meminta sesuatu kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya adalah arsy milik Ar-Rahman, darinya mengalirlah sungai-sungai surga." Hadis riwayat Bukhari. Luasnya surga. Luasnya surga adalah seluas langit dan bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar." Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Surga sangatlah luas, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon yang seseorang berjalan menyusuri bayangan pohon tersebut selama 100 tahun perjalanan. Jika kalian menghendaki, bacalah firman Allah Ta'ala yang artinya, 'Dan naungan yang terbentang luas.' Quran Surat Al-Waqiah. Hadis riwayat Bukhari. Masuk surga berkat kesolehan orang tua. Masuk surga bisa bersama orang tua kita yang beriman.
Bahkan kalau anak kurang dalam beramal, kesolehan orang tua akan mengangkat anaknya. Ingat, asalkan beriman dan bertauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." Quran Surat At-Tur ayat 21. Karena iman dan kesolehan orang tua. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa di antara kesempurnaan kenikmatan bagi penduduk surga, Allah menghubungkan antara keturunan yang beriman dengan orang tua mereka. Anak-anak tersebut akan dihubungkan dengan orang tuanya dalam keimanan, walaupun keimanan anak-anak tersebut kurang. Lebih-lebih jika anak-anak tersebut memiliki iman yang lebih, tentu akan lebih selamat. Allah akan mengangkat derajat anak-anak tadi sederajat dengan orang tua mereka, walaupun keimanan mereka tidak bisa menggapai orang tuanya. Itulah balasan untuk orang tua mereka, sebagai karunia juga untuk orang tua mereka. Namun hal tersebut tidaklah membuat Allah mengurangi pahala amalan orang tua mereka. Demikian penjelasan Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Apa yang dimaksud anak mengikuti dalam iman? Disebutkan dalam tafsir At-Tabari dalam sebagian penjelasannya. Yang dimaksud adalah mengikuti di atas tauhid dalam beriman. Bagaimana jika masuk neraka? Apakah jika orang tua masuk neraka, anak akan ikut orang tua pula? Ingatlah, antara surga dan neraka bukanlah dalam satu hukum yang sama. Neraka adalah tempat ditetapkannya hukum keadilan, sedangkan masuk surga itu karena karunia Allah. Termasuk keadilan adalah Allah akan memberikan hukuman kepada seorang hamba karena dosa. Makanya dikatakan dalam ayat tadi bahwa amalan setiap orang akan tergadai. Artinya setiap orang tidaklah mewariskan dosa pada lainnya, dan seseorang tidaklah memikul dosa lainnya. Anak jadi penyejuk mata di surga. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Imam Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah akan mengangkat derajat dari keturunan seorang mukmin, walaupun anak keturunannya kalah dalam beramal. Hal ini punya tujuan untuk jadi penyejuk mata bagi orang tuanya. Apa berkah orang tua dan apa manfaat dari anak? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bagaimanakah berkahnya amal orang tua terhadap anak. Adapun manfaat dari anak terhadap orang tuanya adalah ia terus mendoakan orang tuanya. Ada hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad sahih menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini. Allah meninggikan derajat seorang hamba yang soleh di surga. Lantas ia berkata, "Wahai Robku, apakah surga ini untukku?" Dijawab, "Engkau masuk surga berkat permintaan ampun dari anakmu untukmu." Pelajaran yang bisa dipetik. Anak akan ditolong dengan kesolehan orang tuanya, walaupun anak tersebut belum bisa menyamai keimanan orang tua. Berkah dari orang tua yang beriman dan soleh adalah bisa mengangkat derajat anaknya di surga sehingga sama derajatnya dengan orang tua. Berkah dari anak soleh adalah selalu mendoakan orang tua dengan doa ampunan. Sekeluarga bisa masuk surga dan sederajat asalkan beriman dan bertauhid. Setiap amal manusia tidak akan dikurangi dan disia-siakan. Setiap orang tergadai dengan amalnya, yaitu tidak akan menanggung dosa dari lainnya.
Semoga setiap orang tua dibekali keimanan dan kita pun dikaruniai anak yang menjadi penyejuk mata. Semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Demikian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini dapat diambil manfaatnya, menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Pemirsa, demi mendukung agar Ma'rifatul Islam berkembang menjadi lebih baik, apabila pemirsa memiliki kritik, saran, masukan yang membangun, atau memiliki permasalahan yang ingin dibahas di Ma'rifatul Islam, maka tidak perlu sungkan atau ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV, sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan, serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti terus Ma'rifatul Islam esok hari di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.